Halo guys, video kali ini aku pengen share ke kalian aplikasi yang bisa temenan sama orang luar. Jadi nggak cuma Indonesia, kita bisa terhubung sama orang-orang yang ada di luar negeri. Nah, nanti aku bikin beberapa part video. Jadi ada satu aplikasi itu nanti aku bahas di satu video. Dan ini tuh aplikasi yang udah pernah aku pakai sebelumnya. Dan yang pertama ini tuh ada aplikasi Badoo, BADOO. Aplikasinya tuh kayak gini. Nah, ini tuh aplikasi pertama yang aku pakai. Jadi waktu itu teman aku rekomen ke aku, katanya, "Lah, kalau misalkan kamu pengen improve bahasa Inggris, kamu bisa pakai aplikasi ini. Jadi di situ kamu bisa terhubung sama orang yang ada di luar, ngobrol bareng sama orang luar." Nah, terus di situ aku cobain lah aplikasi ini. Untuk dapat aplikasinya, kalian bisa download di Play Store. Terus nanti kalian ketik di mesin pencarian itu BADOO, nanti kayak gini aplikasinya. Terus kalian download deh, unduh. Setelah aplikasinya terinstall, kalian bisa langsung buka. Nah, terus di sini kalian harus daftar dulu. Jadi daftarnya itu ada manual. Pertama kita harus nyebutin gender kita, perempuan atau laki-laki. Terus kita pakai nama. Terus abis itu masukin ulang tahun, tanggal lahir. Nah, atau kalian yang punya akun Facebook bisa langsung juga daftar pakai akun Facebook tersebut. Opsi yang ketiga itu ada pakai akun Google. Nah, kalau aku sendiri juga aku pakai akun Google. Nah, setelah kalian daftar terus masuk ke aplikasinya, nanti tampilannya itu kayak gini. Jadi ini contoh akun Badoo aku, dan di sini aku mau ngejelasin fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasinya. Nah, untuk yang pertama aku pengen nampilin yang ini. Jadi ini tuh disebut pertemuan. Jadi kita dikasih tampilan profil dari orang, terus di sini kita cukup klik iya atau enggak gitu. Atau aku tuh sering bilang suka atau enggak suka. Jadi kalau misalkan aku suka, aku kasih yang lope gitu kan, love. Kalau misalkan aku nggak suka, aku kasih yang tanda silang. Nah, kalau untuk yang tengah ini yang ada lope panah, itu artinya aku tertarik gitu sama si orang yang ada di profil ini. Nah, terus yang ada di pojok kiri atas yang aku kasih unjuk di tanda ini, nah ini tuh untuk list-list orang yang suka sama kita. Nih contohnya kayak gini nih, ini aku buka. Nah, ini tuh daftar orang yang suka gitu. Terus juga yang di kanan, untuk yang ini nih, untuk yang di kanan atas, jadi di sini tuh filter kita bisa pilih kita tertariknya ke perempuan atau laki-laki atau keduanya, dan juga kita bisa masukin rentan usia berapa sampai berapa yang kita tertarik. Terus juga kita bisa setting suka cowok yang perokok atau enggak misal. Nah, dan masih banyak lagi, nanti bisa dicek. Selanjutnya yaitu untuk yang ini nih. Untuk yang ini tuh jadi profil kita. Jadi di sini untuk kita ganti profil. Terus yang di pojok kiri atasnya itu untuk pengaturan gitu, bisa ngelihat nama kita, akun yang kita gunain di Badoo. Pokoknya pengaturan. Terus juga yang yang di samping ini tuh profil orang juga, tapi kalau yang tadi kan cuma satu-satu. Tapi kalau yang ini tuh banyak nih kayak gini. Aku scroll. Nah, yang terakhir itu ada fitur yang ini. Jadi ini tuh untuk pesan dan aktivitas. Nah, untuk pesan ini tuh ada beberapa simbol ya, beberapa kategori. Pokoknya beberapa simbol. Jadi nih, kalau yang ada tanda kayak gini, contoh ada 3, ini tuh artinya ada pesan yang belum aku bales, ada 3 pesan. Terus kalau misalkan yang your move, ada tulisan your move, artinya pesannya itu berakhir di dia dan giliran aku yang bales. Terus kalau misalkan kayak gini, artinya aku udah balas pesan dia dan dia nggak balas pesan aku. Nah, terus untuk aktivitas juga ada beberapa karakter, ada beberapa simbol yang berbeda. Nah, untuk yang biru mata ini artinya dia ngunjungin profil kita. Sedangkan kalau untuk yang kuning bintang artinya kita difavoritkan oleh dia. Sedangkan yang pink ini, kalau yang pink artinya kita dijodohkan sama Badoo. Nah, dijodohkan ini tuh bisa jadi kita suka profil sama dia, kita kasih love ke dia, terus dia kasih kita balik, atau sebaliknya. Kalau kalian pengen dapat informasi lebih jelas terkait Badoo, kalian bisa cek di webnya Badoo, bisa cari di Google bantuan Badoo. Nah, kayak gini. Di sini kalian bisa cari informasi terkait ini, terus juga ini, dan pokoknya masih banyak lagi. Oke, udah aku jelasin aplikasi Badoo dari mulai daftar, terus juga fitur-fiturnya. Tapi sekarang kita bicara apa sih itu Badoo, pengertiannya ya. Ini aku baca karena nggak hafal. Jadi Badoo itu adalah jejaring sosial
yang berfokus pada kencan nih, yang didirikan oleh pengusaha Rusia Andrei Andreev pada tahun 2006. Nah, dia berkantor pusat di Limassol, Siprus, dan London, Inggris, dengan kantor di Malta, Rusia, dan Amerika Serikat. Nah, jadi memang untuk dating, untuk kencan gitu. Aku tuh pakai aplikasi ini di usia 19 tahun. Pokoknya 2019 gitu, kayak hampir mau 20 tahun sih waktu itu, dan sekarang udah di penghujung akhir 2020. Nah, jadi kan tujuan pertama aku waktu pakai aplikasi ini untuk belajar bahasa Inggris gitu kan, dan aku juga setting di luar negeri. Sebenarnya tuh waktu itu sempat kepikiran kayak ya mungkin orang-orang yang pakai aplikasi ini juga untuk belajar bahasa, karena waktu aku pakai aku nggak kepo sama aplikasinya, nggak nyari tahu dulu. Pokoknya waktu kata teman aku aplikasinya ini, terus aku coba, ya aku daftar, aku pakai gitu, dan kayak ada kata-kata kan dijodohkan, terus ada love, dan pokoknya tuh nggak ngeh juga pas aku download aplikasinya ada tulisan dating. Nah, itu tuh kayak nggak ngeh, aku tuh sadar-sadar pas udah nggak pakai aplikasinya gitu kan, pas udah aku ganti ke aplikasi yang lain kayak aku baru ngeh, karena aku kan bedain aplikasi ini kayak gini, aplikasi yang ini kayak gini. Terus di situ aku baru sadar kalau Badoo ini ya lebih ke dating, kayak lebih ke ya mungkin nyari pasangan, bisa dibilang nyari pasangan. Tapi sebenarnya garis besarnya mau misalkan kita pakai aplikasi dating ataupun aplikasi kebanyakan yang mendominasi untuk belajar bahasa, kalau bicara terjadi sebuah hubungan, maksudnya jadi dekat gitu kan, karena nggak semua aplikasi dating pun ya orang-orang bakalan mau sama kita. Tapi belum tentu juga aplikasi yang khusus bahasa ya mungkin juga bakalan ngedatengin orang yang cocok sama kita di belajar bahasa itu gitu. Cuman bedanya lebih dominan kemana sih aplikasinya. Kalau Badoo itu ke dating, misalkan nanti kan aku juga bikin video lagi untuk aplikasi yang lain. Nah, itu khusus ke dominannya ke belajar bahasa gitu. Dan satu hal yang waktu aku pakai aplikasi ini, karena aku juga salah tafsir, banyak yang lebih bicara terkait seks gitu, apalagi kan aku settingnya di luar negeri. Kalau nggak salah juga sempat ada yang ngirim foto ya kayak gitu pokoknya. Dan aku juga sering ngejelasin kayak aku pakai aplikasi ini untuk belajar bahasa Inggris gitu kan, kayak bukan untuk nyari pasangan atau kayak gimana. Karena ya waktu itu aku nggak aja, makanya ada orang yang bilang waktu itu pernah ada yang ngechat, kata dia semoga kita cocok, atau kata dia ya pokoknya tuh arahnya itu ke hubungan aja gitu. Sedangkan aku mikir kan aku buat belajar bahasa, padahal ya aku ada di tempat yang salah gitu kan. Maksudnya sekali lagi aplikasinya untuk dating, ya wajar gitu kalau orang ada yang bahas hubungan atau kedekatan kayak gitu. Kayak aku nggak nyaman, padahal ya memang aku yang memasukkan diri aku ke tempat yang bikin aku nggak nyaman gitu. Tapi untuk fiturnya, untuk tampilannya aku suka sama aplikasi Badoo ini, menarik juga. Dan kalau ditanya aku masih pakai aplikasi ini atau enggak, jujur udah lama enggak, tapi aku lupa sih pastinya kapan. Tapi aku yakin masih di 2019 aku uninstall aplikasinya, karena di luar kebutuhan aku, tujuannya beda sama aku. Kalau ini kan lebih ke kencan, jadi pembahasan sama orang-orang di sana pasti cari hubungan gitu. Tapi aku pindah ke aplikasi yang lain yang sesuai kebutuhan aku dan menurut aku lebih cocok sama tujuan aku. Tapi kalau kalian tertarik sama aplikasi ini, bisa langsung coba. Nanti aku kasih linknya ada di deskripsi. Kalian langsung cobain gimana pengalaman pakai aplikasi Badoo, terus juga karakter orang-orang yang ada di sana, dan yang pasti sesuai sama tujuan kalian atau enggak. Kenapa kalian pakai aplikasi ini gitu. Dan satu hal yang penting, please kalian aktifin lonceng kalian, dan kalau misalkan tertarik sama video ini, klik subscribe dan like atau juga komen. Pokoknya aku kalau misalkan udah mulai berbelit-belit, intinya klik subscribe guys, please. 45 orang subscribe aku. Ini aku bikin video ini, subscriber aku baru 45 orang. Semoga kalian orang ke 46, 47, 48 sampai 1000. Amin. Makasih sebelumnya. Bye bye. See you next video di part 2.